Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah mahrim rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quranul Karim merujuk kepada tafsir daripada Al-Mufassir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Kita akan ulangi membacanya sekali lagi. Nanti kita akan bahas terjemah berikut tafsirnya, karena memang tidak semua dari kita mampu untuk memahami Al-Quran ketika membacanya, sehingga harus sering-sering kita membaca. Di samping membaca bahasa Arabnya tentunya akan lebih bermanfaat menyenangkan sekaligus membaca terjemah dan tafsirnya agar bisa diketahui hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Quran, agar apa-apa yang disampaikan oleh Allah dapat kita pahami, dapat kita laksanakan. Kita harus mampu untuk memahaminya. Kita akan mulai membacanya satu ayat saja untuk sore hari ini. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma dikeluarkan saja suaranya, tidak usah malu-malu ya. Salah ya biasa iki. Ulangi. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Monggo. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيخة. Sampai di sini saja. Enggak. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام.
فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم Monggo untuk senantiasa diperbaiki bacaan kita semuanya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan usahakan jangan terlalu lama tidak membaca Al-Quran, karena ketika kita terlalu lama tidak membacanya kita akan terbata-bata, tapi ketika kita rutin insyaallah kita bisa lancar membacanya. Kita terjemahkan dulu. Khurimat alaikum, diharamkan bagi kalian. Pada ayat yang 1 dan 2 surat Al-Maidah menjelaskan tentang binatang-binatang yang diharamkan untuk dibunuh pada saat kita melaksanakan ihram, baik umroh maupun untuk ibadatul haji. Akan tapi pada ayat berikutnya ini adalah dalil secara umum apa-apa yang diharamkan bagi kita. Allah memulai dengan kalimat khurrimat, diharamkan atas kalian. Apa saja yang diharamkan oleh Allah tabarak wa taala? Yang pertama adalah al-maitatu, mayit, batang gitu. Iya, batang. Semua bangkai binatang adalah diharamkan kepada kita oleh Allah tabarak wa taala, walaupun ya matinya nembe semenit. Itu kalau sudah punya bangkai tetap bangkai. Akan tetapi ada beberapa hewan yang bangkainya halal. Contoh misalnya binatang yang hidup di air, itu semuanya adalah halal. Bangkainya juga halal. Sudah barang tentu bangkai yang masih segar, gitu. Karena binatang air juga kalau bangkainya sudah terlalu lama ya sudah tidak enak. Karena memang Allah itu senantiasa menghalalkan kepada kita yang baik-baik, di samping halal juga yang baik, halalan tayyiban. Ya. Dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ada beberapa banyak hal yang tidak disebutkan oleh Allah, ya, keharaman maupun kehalalannya, akan tapi secara umum ada penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga apapun yang dihalalkan oleh Allah pasti adalah sesuatu yang baik-baik. Yang diharamkan sudah barang tentu adalah yang buruk-buruk, termasuk dalam hal bangkai ini. Ada beberapa bangkai yang boleh kita makan. Contoh adalah ikan dan belalang, ya, belalang, walang dan sejenisnya, walang, jangkrik, gasir dan sejenisnya. Itu boleh kita makan walaupun sudah mati. Itu. Yang berikutnya apa yang diharamkan kepada kita adalah wadam. Dam itu adalah darah, ya, darah yang mengalir ataupun yang dialirkan lalu ditando dan sebagainya, segala macam bentuk, ya, darah itu adalah diharamkan untuk kita semuanya. Termasuk juga di dalamnya jual beli darah itu juga diharamkan. Sudah pernah kami jelaskan, panjenengan ketika melakukan donor darah dalam rangka transaksi jual beli adalah haram hukumnya. Itu, ya. Tidak boleh kita menjual belikan darah. Kalau mau menolong ya silakan, ya, panjenengan melakukan donor darah, tapi tidak boleh menerima upah dalam bentuk apapun juga. Bagaimana dengan konteks kalau di rumah sakit, ya? Di rumah sakit biasanya bayar loh, betul? Itu urusan mereka lah, ya. Itu, ya. Dalam syariat agama kita haram kita memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan. Mayit misalnya, bangkai ayam misalnya, ya, yang punya peternakan ayam, bangkainya di sini haram. Apakah jual belinya halal atau haram? Halal atau haram? Bangkainya dijual, pangan iwak lele contoh. Haram atau halal? Haram, ya. Turunannya haram. Kalau sudah bangkainya haram, turunannya haram. Begitu juga dengan darah, segala sesuatu yang berhubungan dengan itu haram. Berikutnya adalah lahmal khinjir, daging babi dan turunannya. Daging babi, mentang-mentang di sini moninya lahmal khinjir, daging babi, kok minyak babi, apakah tidak haram? Haram semuanya, ya. Berarti secara keseluruhan daging babi, minyak babi, kulit babi, segala sesuatu yang mengandung babi, ya, itu diharamkan, termasuk jual belinya. Banyak adol tok iki orang mangan, sama hukumnya, haram semuanya. Karena ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, dia akan pasti akan melarang penyebabnya. Kita tidak boleh dekat-dekat kepada sesuatu yang dilarang, diharamkan. Karena apa? Karena ketika kita sudah dekat-dekat, ya biasanya kepleset nih, panjenengan dolanan nang pinggir kali, ya biasanya kepleset jeblong kali. Itu seperti itu sifat manusia. Sehingga ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti Allah juga mengharamkan hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada perbuatan tersebut. Termasuk di dalamnya perihal makanan ini. Bangkai, darah, daging babi, itu semuanya diharamkan. Termasuk ke semuanya, jual belinya, transaksinya, saksinya, yang membantu semuanya kena dosa. Itu sama dengan pengharaman riba, sama, ya. Sing utang, sing ngutangi, saksine kabeh kenang dosa. Itu semuanya. Apalagi yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah, apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Sajen dipersembahkan sama yang disembelih di sini, yang disembelih, ya, disembelih berarti kalau ada ayam ireng, ya, disembelih jereng itu tidak boleh kita makan, haram hukumnya, ya.
Kerbau yang disembelih untuk sedekah bumi haram hukumnya. Panjenengan jangan sampai memakan. Kalau ada orang lingkungan yang masih mengadakan sedekah bumi, kok panjenengan dikirimi daging, jangan memakan, itu haram. Paham nggih? Paham betul? Karena itu jelas-jelas disembelih bukan untuk Allah Subhanahu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nyembelih bismillah kotat, walaupun nyembelih bismillah gak ada faedahnya, karena tujuannya adalah untuk kesembahan mereka. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, wa ma uhilla li ghairillahi bi. Ini semuanya termasuk juga di dalamnya ketika kita membantu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti kita ikut berdosa. Ingat ayat yang kemarin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ketika kita tolong menolong dalam berbuat keburukan, ya, menolong orang misalnya melu ngubur babi dengan tujuan membantu, ini haram, ikut berdosa. Menjual binatang ternak kepada orang yang sudah kita tahu bahwa binatang tersebut mau dijadikan sedekah bumi, haram hukumnya. Kecuali kita tidak tahu di pasar, tidak masalah. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa ini mau dijadikan untuk sesembahan, yang untuk sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu haram hukumnya. Kita berarti ta'awun 'alal ismi wal udwan. Kita tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan, termasuk di dalamnya panjenengan urunan untuk sesuatu kemaksiatan, itu adalah haram. Ya, karena orang kepenak karo tanggane, anak tanggane melu sedekah bumi, kon pada urunan panjenengan melu urunan, ikut dosa. Tahu, karena tahu. Berikutnya Allah menjelaskan apa-apa yang diharamkan. Wal munkhaniqatu itu binatang-binatang yang terpukul. Binatang-binatang yang tercekik. Wal munkhaniqatu wal mauqud yang terpukul, wal mutaraddiyatu yang jatuh, wan natikhatu dan yang ditanduk. Ya, ini semuanya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Binatang yang tercekik misalnya panjenengan ngingu wedhus, kendat, itu contoh secara tidak sengaja. Atau yang lain yang dipukul dengan benda keras sampai mati misalnya. Itu semuanya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa ma akalas sab'u, dan apa-apa yang dimakan binatang buas. Ya, ada kambing misalnya bekas kecokot asu mati, itu semuanya haram. Walaupun sing dicokot mau pupu netok misalnya semending, itu semuanya diharamkan. Akan tapi di sini ada pengecualian, illa ma zakkaitum. Ya, kecuali apa-apa yang dari binatang-binatang yang disebutkan di atas, yang jatuh, yang tercekik, yang terkena binatang ternak, dimakan binatang buas, baik yang tertanduk dan sebagainya, itu selagi esi kejet-kejet, ya, cara wong gampang emang ngomong, wong Jawa, esi gerak-gerak ekornya saja kita sempat untuk menyembelihnya, itu masih diperbolehkan untuk dimakan. Termasuk misalnya ketika ada ayam ketabrak mobil, ketabrak motor, ya, ketika masih ada gerakannya kita sembelih, itu adalah masih diperbolehkan untuk dimakan. Dalilnya ini illa ma dakkaitum, ya, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita semua yang kita butuhkan untuk
menopang kehidupan ini. Ketika kita bertakwa kepada Allah, artinya kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, pasti tidak akan banyak masalah di kehidupan ini. Akan tetapi ketika kita sukanya menerjang apa yang diharamkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala, pasti kita akan mendapati kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Ketika kita banyak menentang perintah-perintah Allah, ya yang timbul berbagai kesulitan, timbul berbagai macam penyakit yang aneh-aneh. Gini betul? Iya, zaman sekarang ini. Karena salah satu sebabnya itu. Sebabnya karena manusia tidak mengindahkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Ini secara global dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW lebih memperinci lagi binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi atau diharamkan. Contoh ya, binatang buas yang bertaring itu semuanya diharamkan untuk dimakan. Termasuk juga binatang yang menjijikan, ya bangsa ular dan sebagainya, itu adalah haram untuk dimakan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini semuanya adalah aturan-aturan syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketika kita melihat berita-berita di televisi, ya banyak orang yang makan sembarangan. Ini betul? Ya, kalau jengking dipangan, tikus dipangan, kelelawar dipangan, ketek dipangan. Nauzubillah. Ini semuanya menjijikan, ya. Agama Islam agama yang baik, menghalalkan yang baik-baik. Itu, dan Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita. Dan ketika Rasulullah, agama Islam ini mengharamkan sesuatu, ini sekali lagi, segala macam jual belinya, transaksinya terkait hal-hal tersebut adalah diharamkan. Contoh misalnya, Rasulullah mengharamkan kita makan binatang buas. Binatang buas itu contoh adalah harimau, haram untuk dimakan. Berarti seluruh penjualan terkait binatang harimau adalah haram. Paham gak? Terkait seluruhnya. Semuanya. Karena ketika tidak diharamkan, nanti akan dampaknya besar. Ya, ketika misalkan agama Islam menghalalkan untuk membunuh harimau secara semena-mena, kecuali harimau masuk kampung, ya membahayakan manusia, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ketika harimaunya itu banyak dibunuh, sehingga ekosistem lingkungan hutan itu menjadi tidak seimbang antara predator sing mangan karo sing dipangan. Ya, harimau hilang sing akeh dari celenge ngakeh. Sehingga kenapa akan merusak tanaman manusia, itu konsekuensinya. Ya, hukum agama itu seperti itu. Kenapa syariat agama Islam mengharamkan ular? Ketika manusia menerjang, ya, ular semuanya diburu, yang terjadi apa? Tikusnya merajalela. Yang rugi siapa? Manusia. Itu seperti itu. Itu konsekuensi yang harus kita pahami. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, ketika kita terjang pasti akan berdampak. Begitu juga dengan pengharaman semuanya yang saya sebutkan tadi, ya, baik itu bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih selain Allah, untuk selain Allah itu semua diharamkan. Kalau itu diterjang pasti akan ada konsekuensi daripada pelanggaran hukum tersebut yang menyebabkan kita menjadi rugi atau kita mendapatkan masalah di kelak kemudian hari.
Kita lanjutkan. Wama dubiha 'alan nusub, ini hampir sama. Wama uhilla li ghairillah, apa yang disembelih. Ya, ini lebih umum ya yang di sini. Yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Makanya ketika kita punya saudara, ya misalnya saudara kita belum menjalankan syariat agama Allah, tidak salat misalnya, itu sembelihannya belum halal, ya, karena belum tentu dia membaca bismillahnya benar-benar. Itu makanya harus diperhatikan betul itu, ya, jangan sampai kita asal makan sembelihan. Yang ini, yang di atas, yang di bawah lebih khusus lagi. Mama dubiha 'alan nusub, dan apa-apa yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Ini yang kami sampaikan tadi. Di antaranya sedekah bumi, sedekah laut, dan sebagainya. Itu semuanya adalah diharamkan bagi kita untuk memakannya. Lalu apalagi wa antas taqsimu bil azlam, dan kamu antaktasimu mengundi nasib, ya, mengundi nasib bil azlam dengan anak panah. Anak panah sini sebagai bukan pengkhususan, tapi simbol salah satu saja. Artinya mengundi nasib dengan semua hal itu diharamkan, ya. Kita mengundi nasib pada baikara maisir atau judi. Segala sesuatu yang mengandung maisir itu adalah diharamkan dalam segala bentuknya. Dalam segala bentuknya, karena orang sekarang ini pintar-pintar, ya, bocah bae wis diwarai judi. Ya, banyak permainan-permainan itu, ya, tuku apa terus suruh milih boneka apa-apa lah. Subhanallah, ini semuanya bentuk-bentuk pembelajaran perjudian. Sebagai orang tua kita harus keras terhadap hal-hal seperti ini, ya, agar supaya anak-anak kita tahu bahwa hal tersebut perjudian. Kalau sudah merajalela, naudzubillah, kita akan mendapatkan mudarat yang sangat banyak. Dan ini semuanya, ya, wa antas taqsimu bil azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Ini cara-cara orang dahulu zaman jahiliyah. Ketika mau bepergian, dia memanah. Setiap panah ada tulisannya. Ini apa namanya? Gampangannya cara wong Jawane, ya ora kosong. Angger dipanah sing metu ya berarti jadi berangkat. Angger metu ora sida. Angger kosong berarti batal semuanya. Ya mungkin sama dengan orang Jawa. Orang Jawa jarang ngitung karena tekek moni. Ya, tekek moni daduk itu sama. Ini semuanya adalah mengandung kefasikan, bahkan bisa mengandung kesyirikan. Allah menyebutkan zalikum fis, yaitu adalah kefasikan. Semuanya. Karena kita mempercayai hal-hal yang seharusnya milik Allah tabarak wa ta'ala. Orang yang akidahnya lurus, tenang-tenang saja ketika di jalan nabrak kucing, ya, karena tidak ada pengaruhnya, tidak ada faedahnya. Tapi ketika orang yang akidahnya rusak, dia motor nabrak kucing, kemarasan, bok apa? Bok apes. Itu seperti itu. Ini kefasikan, ya, kefasikan, karena ketakutan yang tidak semestinya kita takut. Itu. Mau apa saja, biasanya orang-orang yang punya kefasikan ini merasa ketakutan terlebih dahulu. Arab mengguni omah, ngger ora apa? Ngger ora nyembelih wedhus, wedi mok omahe rubuh apa-apa. Eta. Dan sebagainya, banyak sekali, ya. Semuanya adalah kefasikan kata Allah. Ini diwakili oleh kalimat wa antaqtasimu bil azlam. Kamu mengundi nasib dengan anak panah.
ini luas sekali dampaknya, karena hal ini merupakan keimanan, ya, merupakan keyakinan, merupakan akidah kita. Ketika akidah kita benar, insyaallah, ya, kita tidak bergantung dengan undian, tidak bergantung dengan suara binatang dan sebagainya, tidak bergantung dengan bintang-bintang dan sebagainya. Kita hanya bergantung kepada Allah tabarak wa ta'ala. Itulah semestinya akidah kita sebagai seorang muslim. Lalu Allah melanjutkan, al-yawma ya'isal ladzina kafaru, pada hari ini orang kafir sudah berputus asa, min dinikum, dari agama kalian. Ya. Ketika turun ayat ini, Al-Maidah ayat 3, agama Islam sudah berkembang pesat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya, sudah kalah paribasan itu. Ya. Karena sesuai janji Allah, Allah akan memenangkan agama Islam di Jazirah Arab pada saat itu. Karena orang-orang kafir sudah tidak punya kekuatan untuk meredupkan agama Islam. Maka disebutkan oleh Allah, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Syaitan sudah tidak bisa menghilangkan, ya, agama Islam dari Jazirah Arab pada waktu itu dan dunia secara umum. Akan tapi syaitan akan senantiasa berusaha untuk memadamkan, ya, api agama Islam, untuk senantiasa menimbulkan huru-hara di tengah kaum muslimin, untuk senantiasa menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan bagi kamu, dinakum, agama kamu, ya, dan aku akmaltu dan atmamtu. Ada yang paham? Kamil itu semuanya, atmamtu itu menamatkan, ya, berarti secara mudahnya pada hari ini Allah sudah menyelesaikan keseluruhan daripada syariat agama Allah tabarak wa ta'ala dan menyempurnakan seluruh daripada nikmat-nikmat yang menjadi jatah daripada Nabi Muhammad secara khusus dan umat Islam secara umumnya. Makanya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan, ya, bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Ya, maksud daripada dicukupkan nikmat-nikmat Allah adalah Allah sudah menurunkan Al-Quran beserta seluruh penjelasannya untuk kaum muslimin. Waraditu lakum, dan aku sudah meridhoi bagi kalian al-Islam sebagai din dan sebagai agama. Ini ayat yang sangat mulia. Pada suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, ditegur oleh seorang Yahudi, ya, kalau sekiranya, kata orang Yahudi tersebut, ayat ini turun kepada orang Yahudi, pasti, ya, orang Yahudi ini akan menjadikan hari di mana turunnya ayat ini adalah sebagai hari raya. Dan Umar menjawab, sungguh aku ingat, ya, bahwa hari turunnya ayat ini adalah hari Arafah, hari Jumat, pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat pada saat itu. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar sempurna, dari A sampai Z semuanya sudah dijelaskan oleh Allah, dan akan seperti itu sampai hari kiamat.
Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, sehingga risalah yang beliau bawa adalah risalah yang akan langgeng sampai hari kiamat. Ketika Allah sudah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Sudah sempurna. Dari mulai awal-awal agama Islam tidak dikenal, lalu diutus oleh Allah Rasulullah untuk mengajarkan sedikit demi sedikit, untuk mengajarkan kepada orang-orang jahiliyah yang tidak mengerti siapa Tuhan mereka sebenarnya. Diajari kalimat-kalimat tauhid, diajari sorga dan neraka, diajari halal dan haram, sampai tahun ke-10 di Madinah. Itu sudah sempurna. Seluruh hukum-hukum yang ada sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, hari Arafat, di tahun terakhir di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai hanya beberapa orang pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai turun ayat ini, Rasulullah sudah menguasai jaziratul Arab. Ini maksud daripada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Semuanya sudah ditundukkan. Agama Islam sudah berkembang pesat sebagai pusat agama sekaligus pemerintahan. Rasulullah itu adalah kepala negara sekaligus nabi, ya, sekaligus juga menjadi kepala pemerintahan. Semuanya diatur menurut undang-undang Allah Subhanahu wa taala, menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Bagaimana beliau mengatur negara, bagaimana beliau mengatur kehidupan RT, RW dan sebagainya, ada dari zaman dulu, diatur semuanya. Bagaimana cara membagi warisan, bagaimana cara membagi harta rampasan perang, bagaimana hukum harus ditegakkan, ini semuanya ada. Bagaimana harus beribadah, bagaimana harus sholat, bagaimana harus puasa, bagaimana harus berzikir, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah secara detil. Dan itu akan berlangsung sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, tidak akan berubah. Itulah agama Allah. Apa-apa yang dijalankan oleh Rasulullah pada saat zaman dahulu, perkara terkait masalah ibadah, itu akan sampai hari kiamat tidak berubah sedikit pun, dan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ya seperti itu. Salat zuhur ya seperti itu. Sampai itu. Tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa ditambah, tidak akan bisa dikurangi. Keseluruhan segala macam ibadah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan oleh Nabi Muhammad diajarkan kepada kita, yang pada hari itu menjadi agama, itulah agama Islam. Kalau pada saat Rasulullah tidak ada, ya bukan agama Islam, mudah saja. Ini makna daripada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Makanya ketika ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi suka nambah-nambahi, itu berarti tidak ridho dengan agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah sudah meridhoi agama Islam kita, agama yang sahih dari Rasulullah. Kita tidak ridho. Banyak orang tidak ridho dengan Islam, sehingga ditambah-tambahi. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah diajarkan kepada anak cucu kita, sehingga lama-kelamaan yang tadinya sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Karena sama seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Islam itu asing dan akan kembali asing.
Ketika kita membaca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, ketika kita Allah sudah menyempurnakan agama. Sempurna itu berarti sudah sampai nilai 10. Ya, pol nilai 100, langka nilai kok 100 siji langka, nggih. Gimana betul? Anane bar 100 ya biasanya dari 90 sangat dan seterusnya mudun. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Dan tugas kita adalah untuk menjaganya agar kesempurnaannya itu tetap. Walaupun tidak mungkin. Kita berusaha ya mudun ya aja katuhun nggih. Dari Islam yang sempurna itu jangan terlalu jauh. Di akhir ayat Allah tabarak wa ta'ala memberi keringanan. Apa-apa yang diharamkan tadi, hal-hal yang disebutkan, itu ada pengecualian juga. Famanit turra fi masotin. Ya, barang siapa dalam keadaan kelaparan, ya, dalam keadaan kelaparan, khairu mutajani fil ismin, bukan sengaja untuk berbuat dosa, maka boleh memakan yang di atas. Apa saja, daging babi boleh dimakan ketika panjenengan dalam keadaan benar-benar lapar, langka sing dipangan. Dalam batasan sebuah hadis mengatakan Rasulullah, ketika 1 hari 1 malam dia panjenengan tidak mendapatkan apa-apa untuk dimakan, anane daging babi yang membuat pangan agar tegap. Tapi boleh. Dan ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dan malah panjenengan haram. Ketika sudah 1 hari 1 malam kok tidak ada makanan, anaknya daging babi, panjenengan tidak mau makan daging babi, dosa. Paham ya? Ini agama Allah seperti itu. Sesuatu yang diharamkan ketika ada keadaan yang memaksa menjadi halal, dan ketika tidak kita makan, kita malah berdosa. Ya kalau diteruskan panjenengan bisa mati. Tapi juga jangan terlalu acak-aken maksudnya. Ya secukupnya, hanya untuk menunjang. Secara umum seperti itu. Allah itu memberikan rukhsah dalam hal agama, dalam hal ibadah. Ketika kita diberi rukhsah oleh Allah, Allah sangat suka kalau kita mengambil. Allah sangat tidak suka kalau kita tidak mengambil rukhsah. Betul. Ya, contoh di dalam perjalanan panjenengan diberi rukhsah untuk sholatnya 2 rakaat. Kok panjenengan lah nyumbang 2 rakaat orang mantap. Ini salah, gitu. Secara syariat salah. Panjenengan harus mengambil apa yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kurang yakin dengan hal-hal tersebut. Allah sangat suka ketika keringanan tersebut diambil. Ada orang yang sakit, jangan memaksakan untuk berpuasa. Jangan memaksakan. Sudah ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipaksakan. Itu maksudnya. Termasuk di dalam ayat ini, ya. Di akhir ayat Allah berfirman, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sangat sayang kepada kita semuanya, sehingga tahu ya seberapa batas kemampuan kita, seberapa batas kesanggupan kita ya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Makanya ya di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberatkan. Kalau kita merasa berat, pasti ada alternatif. Contoh sholat, ya, ketika orang yang ngadeg ya karo jagong dan seterusnya. Ya, ketika jagong pun tidak sanggup, ya, dengan tidur. Termasuk juga ketika sakit, panjenengan juga sholat sesuai dengan kesanggupannya. Ketika dalam keadaan sadar, panjenengan masih diberi kewajiban untuk sholat. Yang nunggu ini biasakan diingatkan. Tapi ketika dalam keadaan tidak sadar, ya panjenengan tidak diwajibkan untuk sholat.
Itulah agama kita, ya, agama yang sempurna, yang harusnya kita bangga mempunyai agama yang sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bangga, harus senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama kita. Orang lain saja mereka sangat bangga, contoh misalnya bangga dengan partainya, ya, bangga dengan organisasinya. Padahal itu semuanya tidak ada faedahnya di alam akhirat. Kalau di dunia mungkin berfaedah, di mata Allah tidak ada faedahnya. Panjenengan berbangga-banggaan dengan organisasi, berbangga-banggaan dengan partai, berbangga-banggaan dengan, kadang ada klub sepak bola dibela mati-matian, gini Mas, sampai mati-matian membela klub sepak bola. Ini padahal di mata Allah tidak ada harganya sama sekali. Nah, untuk agama sendiri malah tidak dibangga-banggain. Kita harus menimbulkan ghirah, ya, bangga kita berislam, bangga karena kita mempunyai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui secara sah di dalam Al-Qur'an. Kita harus benar-benar menampakkan keislaman kita di setiap tempat, situasi dan kondisi kalau bisa. Itu saja ya untuk materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.